Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan praktikum anestesi lokal dan penjahitan. Nah, anestesi lokal ini adalah teknik untuk menghilangkan atau mengurangi sensasi di bagian tertentu. Nah, karena ini kita akan membahas tentang episiotomi, maka episiotomi ini kan dilakukan di perineum ya, sehingga di sini untuk mengurangi sensasi di daerah perineum. Kita tahu bahwa perineum itu sensitif sekali ya. Nah, yang kita gunakan di sini atau tujuannya ya, tujuan dulu kita bahas dari anestesi lokal pada tindakan episiotomi ini. Jadi nanti anestesi lokal ini bisa dilakukan di penjahitan. Di sini saya menjelaskan anestesi lokal ini kita lakukan pada tindakan episiotomi. Ya. Nah, anestesi lokal di sini itu tujuannya agar ibu itu merasa lebih nyaman karena kaitannya sayang ibu. Meskipun ada beberapa referensi atau jurnal bahwa melakukan anestesi ini ya itu juga akan memperlama, istilahnya akan lebih lama untuk penyembuhannya. Tetapi ada beberapa yang kaitannya di sini juga dengan alasannya adalah dengan ibu agar ibu merasa lebih nyaman, yaitu asuhan sayang ibu. Selain itu, bidan jadi lebih leluasa dalam melakukan penjahitan nantinya karena dengan dilakukan anestesi, otomatis sensasi rasa nyeri di daerah tertentu yang kita berikan itu akan lebih ringan atau lebih sedikit, sehingga provider atau bidan akan lebih mudah atau leluasa dalam memberikan atau melakukan penjahitan. Kemudian lebih cepat dalam menjahit perlukaannya karena juga akan menghilangkan atau mengurangi kehilangan darah yang lebih banyak di sini. Terus trauma pada jaringan itu juga akan lebih sedikit sehingga mengurangi infeksi. Nah, ini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satunya adalah higien sanitasi atau kebersihan. Cairan yang kita gunakan, diingat-ingat, itu adalah lidocain 1% ya. Jadi diingat-ingat untuk cairan yang kita gunakan untuk melakukan anestesi adalah lidocain 1%. Nah, biasanya sediaan lidocain itu ada yang lidocain 2%. Jadi jarang memang lidocain itu 1%. Yang ada sediaannya itu adalah lidocain 2%. Ini lidocain 2% atau lidocain 40 mg per 2 mg. Yang kita ambil adalah 1%. Sehingga gimana cara mendapatkan 1%? Di sini dalam satu ampul itu adalah 2 mg atau 2 cc. Sehingga kita ambil 2 cc semuanya, kemudian kita cairkan dengan 2 cc larutan aquades atau aquabides atau sebagai larutan pelarut ini ya. Jadi 2 cc ini kemudian 2 cc oksitosin kemudian dicampur dengan 2 cc atau 1:1 gitu ya. Kalau ininya lidocainnya 1 cc otomatis pelarutnya juga 1 cc untuk mendapatkan larutan lidocain 1%. Setelah itu otomatis karena ini sediaannya 2 cc, kita menggunakan spet yang 5 cc dengan atau 5 mili dengan di sini ada ukuran jarumnya adalah 22 ya. Terus panjangnya ini ada 1,5 atau sampai 2 cm. Ini ya. Nah, di sini ini adalah spetnya dan larutan lidocain, dan lidocain ada yang bercampur dengan epineprin. Ya, harapannya di sini lidocainnya 1%. Kenapa 1%? Karena kalau konsentrasinya terlalu tinggi, itu menimbulkan efeknya ini yaitu nekrosis jaringan. Ya, dan juga harapannya tidak menggunakan lidocain plus epineprin ya, yang lidocain saja. Kenapa kok tidak boleh menggunakan epineprin? Karena epineprin ini memperlambat penyerapan lidocain dan juga nantinya akan memperpanjang dari efek kerjanya. Sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan kita untuk episiotomi ataupun melakukan penjahitan. Nah, itu untuk anestesinya. Sedangkan untuk episiotomi sendiri, episiotomi di sini adalah membantu atau menambahkan jalan lahir ya. Jadi memperlebar jalan lahir pada perineum. Yang mana ini dilakukan hanya boleh pada saat kala 2.
atau pada saat memang pembukaan sudah lengkap dan kepala sudah terlihat. Karena apa? Kalau tidak, nanti terlalu lama prosesnya, atau jangan sampai sebelum buka lengkap atau di kala 1 dilakukan episiotomi. Nggak boleh. Episiotomi hanya dilakukan jika, ya, dan ini juga ada indikasinya, pada saat kala 2. Ya, ingat itu ya. Nah, indikasinya pada saat episiotomi ini, indikasinya adalah terjadi gawat janin. Jadi pada saat kala 2, ini ya kan kencang-kencang ya. Kala 2 kencang-kencang dan prosesnya kan tidak cepat ya kala 2 ini. Nah, ini terjadi, indikasinya adalah terjadi gawat janin. Sehingga janinnya harus segera dikeluarkan atau dilahirkan. Janinnya sudah keluar tapi ibunya masih mengeluarkan kepalanya, itu ngedetnya keluar masuk gitu. Sehingga perlu dilakukan tambahan dengan melakukan episiotomi. Dan episiotomi ini tidak boleh menjadi tindakan rutin dalam suatu persalinan. Ini harus ditinggalkan. Ini hanya jika terjadi gawat janin. Ya, jika janinnya pada saat kala 2 itu keluarnya lama, padahal janinnya sudah di dasar panggul, kita lakukan DJJ, kok ternyata detak jantung janinnya tidak reguler ya, tidak, jadi irreguler, sehingga ini potensial terjadi gawat janin. Makanya kita lakukan episiotomi atau segera kita lahirkan ya. Kita lakukan tindakan dengan menambahkan jalan lahir dengan menggunting pada perineumnya. Sehingga proses persalinannya itu agar lebih cepat, karena bayinya akan segera kita lakukan resusitasi gitu. Terus persalinan vaginam dengan penyulit, misalkan di sini sungsang dan susah sekali untuk prosesnya, jadi kita lakukan episiotomi. Ya, atau distosia bahu, itu juga bisa kita lakukan episiotomi. Dengan vakum, forceps, itu juga. Terus kemudian ada tanda-tanda integritas kulit atau jaringan pada perineum yang buruk, yaitu misalkan perineumnya kaku, jadi kelihatan kaku sekali, sehingga kita bisa lakukan episiotomi. Yuk, untuk langkah selanjutnya, mari kita mulai praktekkan. Ya, selanjutnya, untuk tindakan anestesi dan episiotomi ini, kita akan menjelaskan ke pasien apa yang akan menjadi tindakan kita. Seperti biasa, kita melakukan langkah awal, berupa memperkenalkan diri, kemudian kita jelaskan apa yang akan dilakukan. Ibu kita akan melakukan episiotomi. Bu, ini bayinya harus segera kita lahirkan ya. Jadi karena ini bayinya keluar masuk, sehingga ini kita harus berikan tindakan berupa episiotomi ya, Bu. Jadi nanti jalan lahir ibu kita potong sedikit agar adik itu bisa mudah untuk keluar, sehingga cepat bayi kita selamatkan. Apakah Ibu setuju? Baik. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kita akan persiapkan alat dulu. Alatnya di sini. Kita siapkan spet. Ya, kita siapkan spet. Kita bisa siapkan dalam bak instrumen. Kemudian lidocain yang 1% tadi ya. Kemudian kasa, gunting episiotomi, mungkin saya lihatkan dulu gunting episiotomi itu seperti ini. Terus kemudian kasa, handscoon, kemudian spet 5 cc, lidocain, terus kemudian untuk pengencer, dan bengkok. Itu adalah alat yang kita perlukan. Selanjutnya, kita mulai persiapan dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan APD, dan juga kita menggunakan handscoon. Ya. Setelah kita siapkan, kita potong dulu untuk lidocainnya ya. Lidocainnya ini kita ambil 2 cc semuanya. Ya, kita ambil 2 cc, one hand tentunya. Kita ambil 2 cc. Kemudian kita berikan pelarut.
Kemudian kita encerkan dengan pelarut 2 cc. Ingat, ini steril ya. Tangan saya yang ini tidak. Kemudian dengan one hand saya tutup untuk lidokainnya. Dan kemudian di sini setelah kita menghisap lidokainnya, larutannya, dan kita encerkan, kemudian memastikan bahwa ini jarum ukurannya itu sudah sesuai, yaitu dengan ukuran untuk jarumnya adalah 22 dan juga di sini panjangnya memang seharusnya 4 cm ya, tapi ini kita menggunakan spet dengan 5 cc. Selanjutnya kita meletakkan 2 jari, kita pakai handscoon satunya. Kemudian kita meletakkan 2 jari kita ke dalam vagina di antara kepala bayi dan perineum. Jadi ini sebenarnya ada kepala bayi dan perineum, ya. Jadi kita meletakkan nih, ini kepala bayi di dalam ya. Sudah terlihat kepala bayi. Nah, di antara kepala bayi dan perineum menggunakan tangan kiri jari kita masuknya. Nih seperti ini. Ya. Kemudian memasukkan jarum di tengah forset dan mengarahkan jarum sepanjang tempat yang akan di episiotomi. Jadi di tengah-tengah sini kita arahkan jarumnya di tengah-tengah sini ke kulitnya, ke perineum ya. Oh, maaf. Nah, di sini kemudian ke arah kita mau episiotominya ke arah mana? Ya, mediolateral, yang kanan atau kiri? Oke, saya pilih yang kiri. Jadi ke sana ya. Nah, dari forset berarti tengah sini, kemudian kita arahkan ke dalam, keseluruhan, ya, sepanjang jarum. Kemudian kita aspirasi. Jika tidak ada darah, maka kita keluarkan lidokain pelan-pelan sambil kita tarik. Ya, sambil kita tarik, kita keluarkan lidokainnya sambil kita tarik di perineumnya. Sehingga harapannya apa? Lidokain ini menyebar di daerah yang akan kita berikan, kita lakukan episiotomi. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan episiotomi dengan cara ya kita tunda dulu, kira-kira perineum ini menipis dan pucat dan juga 3-4 cm kepala bayi sudah terlihat pada saat kontraksi. Jadi kita lihat dulu, kita tunda dulu ya. Kita tunda setelah kita lakukan anestesi, kita tunda dulu sampai ada kontraksi. Oke, kencang-kencang ya Bu ya, sehingga pada saat kontraksi itu kan Ibu akan mengejan ya, dan kepalanya akan mendesak sehingga akan menempel pada perineumnya. Nah, di sini kemudian setelah kepala itu mulai meregang atau membuka dari perineum, di sini kita menggunakan gunting tajam ya yang telah di DTT atau setelah steril ini. Nah, kita tetap seperti ini tadi ya. Jadi setelah melakukan kita melakukan penyuntikan tadi, ya kita lihat dulu, kita tunggu sampai adanya ibu mengejan dan juga kepala keluar dari jalan lahir, jadi terlihat kepalanya nanti dan daerah perineum ini juga akan meregang. Setelah itu, pada saat ada kontraksi kita masukkan dan menggunakan gunting tajam DTT atau steril, menempatkan gunting di tengah-tengah forceps posterior bisa mengarah ke sudut yang diinginkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita melakukan episiotomi mediolateral. Langsung gunting. Dan menggunting di sini perineum sekitar 3-4 cm dengan arah mediolateral. Ini menggunakan satu atau guntingan yang mantap. Lebih baik satu saja. Kers kayak gitu ya. Jadi seperti ini.
Jadi langsung pada saat ada kontraksi ya. Episiotomy is indicated only for specific circumstances. It should not be done routinely. Episiotomy can be done with a vertical incision called a median episiotomy. Repair and anatomic results are excellent and blood loss is minimal, but if a tear occurs, it may extend to the anal sphincter. The incision can also be angled 30 to 60 degrees laterally, called a mediolateral episiotomy. The further the perineum bulges, the more the angle stretches and thus increases. Bleeding is greater and repair is more difficult, but tears are less likely to extend to the anal sphincter. Before making an episiotomy incision, provide sufficient analgesia using regional anesthesia, a pudendal nerve block, or local anesthetic infiltration. Insert 2 fingers under the fourchette to protect the fetal head from the scissors. Make a vertical incision stopping at the perineal body. The perineal body can be easily identified during a rectovaginal exam as a tight band between the posterior vaginal wall and rectum. Nah, jika kepala bayi belum lahir juga, melakukan penekanan pada luka episiotomi. Jika belum lahir, yuk Bu ngeden, yuk terus sudah saya beri jalan lahir, yuk. Jika ternyata belum lahir, kita lakukan penekanan pada luka episiotomi ini dengan kasa DTT. Kemudian kita akan melahirkan bayi dengan mengendalikan kepala bayi sama seperti persalinan pada saat kala 2, yaitu kita menekan perineum, kemudian dengan kepala bayi langsung dilahirkan seperti biasanya. Ya. Nah, kemudian setelah bayi lahir, kita juga akan memeriksa adanya laserasi. Setelah itu, kita membereskan alat. Nah, dan fase terminasi dengan melakukan evaluasi kepada pasien. Oke, itu adalah untuk tindakan melakukan penyuntikan dan juga episiotomi. Terima kasih.